Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah bahas tentang bagaimana rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibangun bersama istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Telah kita ceritakan bagaimana awal mulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menikah dengan Khadijah, dan juga telah kita jelaskan keturunan atau anak dari pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Telah kita sebutkan beliau sampai memiliki 6 orang anak, 2 orang laki-laki dan 6 orang wanita. Hanya saja anak laki-laki beliau meninggal ketika kecil, sehingga yang masih hidup pasca Nabi SAW nanti diangkat menjadi Rasul itu hanya 4 orang anaknya yang perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang kisah pembangunan kembali Ka'bah. Jadi sebelum Nabi SAW itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul, beliau sempat terlibat pembangunan kembali Ka'bah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa ada 2 sebab ya kenapa Ka'bah itu dibangun kembali. Jadi Quraisy itu berencana untuk membongkar Ka'bah. Ka'bah itu diratakan dengan tanah, kemudian dibangun kembali ya seperti semula. Ada 2 latar belakangnya. Yang pertama, ya, Ka'bah itu tidak beratap sehingga mudah dimasuki pencuri. Jadi dulu Ka'bah itu ya dijadikan tempat untuk mereka menaruh barang-barang berharga. Tapi karena tidak beratap, maka bisa pencuri masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, rusak karena banjir. Jadi dulu Ka'bah itu terendam air. Karena posisi Mekah itu pada hakikatnya dia terletak di sebuah lembah, ya, dataran rendah. Ketika terjadi hujan deras, maka sangat rentan terjadi banjir. Kalau tidak didukung oleh sistem drainase yang baik, maka rentan sekali Masjidil Haram itu dilanda banjir. Saya punya beberapa foto. Nah, ini dia. Ini foto beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Yang jelas zaman sudah ada kamera ya, sehingga bisa diambil. Nah, ini gambar Ka'bah terendam. Tuh, banjir. Ya, banjir. Berkali-kali daerah Masjidil Haram itu dilanda banjir. Nah, ketika terjadi banjir ini, ya, otomatis bangunan yang terendam ya, dia akan mengalami apa? Kropos pada strukturnya. Sehingga keadaan Ka'bah ketika itu mengkhawatirkan. Ya, ini bukan zaman Nabi ya, sekali lagi belum ada foto zaman Nabi. Ini zaman sekitar, kalau ini di masa Turki Utsmani, ya, atau setelahnya. Nah, ini juga terjadi banjir, ya. Nah, kemudian baru belakangan ini kerajaan Saudi Arabia memperbaiki sistem drainase di sekitar Masjidil Haram sehingga walaupun hujan deras tapi tidak sampai banjir. Segera disedot ke saluran-saluran pembuangan air. Nah, ini kira-kira ilustrasi Ka'bah zaman dahulu. Jadi nggak ada atapnya. Jadi orang bisa
naik ke atas kemudian mengambil pembendaharaan harta yang ada di dalam Ka'bah. Ya. Nah ini latar belakang kenapa Ka'bah itu dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Ya. Nah ketika itu usia Nabi SAW baru 35 tahun. Jadi kira-kira 5 tahun menjelang beliau diangkat menjadi Nabi. 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nah setelah bermusyawarah, para pembesar Quraisy ini bermusyawarah, mereka bersepakat kita harus bangun kembali ini Ka'bah. Kalau enggak Ka'bah ini akan hancur, strukturnya melemah. Ya mereka sepakat. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ingin menghancurkan Ka'bah, nggak ada orang yang berani. Khawatir kualat tuh, enggak? Khawatir mereka terjadi sesuatu kalau Ka'bah itu dihancurkan dengan tangan mereka. Maka kemudian ada salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Ini bapaknya Khalid ibn Walid. Ya, Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi, dia yang kemudian mengambil palu kemudian merobohkan Ka'bah ketika itu, memulai merobohkan Ka'bah. Maka orang Quraisy menunggu, menanti apa yang terjadi pada sosok Al-Walid ibn Mughirah. Apakah dia ditimpa suatu musibah karena merobohkan Ka'bah? Ternyata tidak terjadi sesuatu apapun pada diri Al-Walid ibn Mughirah. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun mulai bahu-membahu untuk merobohkan Ka'bah ketika itu. Jadi Ka'bah ini sangat dihormati di sisi mereka ya. Sampai untuk merobohkannya saja mereka takut-takut. Tapi ketika melihat Al-Walid bin Mughirah tidak terjadi sesuatu apapun pada dirinya, maka mereka pun mulai berani merobohkan Ka'bah sampai kemudian Ka'bah itu hancur rata dengan tanah. Karena memang tujuan mereka adalah untuk memuliakan Ka'bah. Kenapa Ka'bah dihancurkan? Untuk dibangun kembali menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun selain mereka tadi ya menghancurkan Ka'bah, mereka mengumpulkan dana. Ya, jadi harus urunan gotong royong membangun kembali Ka'bah. Nah, pemuka-pemuka Quraisy ketika itu mempersyaratkan Bapak dan Ibu, tidak boleh ada harta haram yang ikut serta masuk ke dalam harta yang dipergunakan untuk membangun Ka'bah. Jadi luar biasa. Walaupun mereka itu masyarakat jahiliyah Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang mereka anggap sakral. Nggak boleh kemudian kemasukan harta haram. Berbeda di masa kita. Terkadang orang sebagian pengadaan Al-Quran dikorupsi, dana haji dikorupsi. Tidak memandang lagi ada hal-hal yang sakral. Ya, jadi bukan hanya semen besi saja yang dikorupsi, dana haji dan pengadaan Al-Quran. Maka dalam permasalahan ini kalah sama masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ada perkara-perkara yang mereka anggap sakral. Jadi uang-uang yang haram, apa misalnya? Uang riba nggak boleh ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Kemudian upah seorang pelacur nggak boleh ikut serta juga, ditolak. Ketika ditanya ini dana dari mana? Ini upah dari apa? Melacurkan diri, nggak diterima. Ini dari mana? Riba, nggak diterima. Ya. Demikian juga upah perdukunan. Dukun menerima upah, kemudian dia ingin berkontribusi untuk membangun kembali Ka'bah. Nggak mereka terima. Karena Ka'bah ini suatu hal yang sakral. Mereka tidak ingin uang-uang haram itu ikut serta dalam pembangunan ya Ka'bah tersebut. Kemudian pembangunan Ka'bah ini dipimpin oleh seorang arsitek dari bangsa Romawi yang bernama Bakhum. Jadi ada ceritanya, ya Ka'bah itu kan dia membutuhkan struktur kayu yang kuat, ya. Padahal kita tahu sendiri, daerah Makkah itu daerah tandus, bukan daerah seperti kita yang penuh dengan hutan, dengan pohon-pohon besar. Maka dari mana mereka mendapatkan kayu-kayu untuk membangun kembali Ka'bah? Nah ini ada ceritanya. Jadi ketika itu ada rombongan dari Romawi. Mereka ini membawa kayu-kayu untuk pergi ke negeri Yaman. Kita ingat kembali ya, waktu zaman Nabi SAW itu Yaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ya, komplotannya Abroha. Jadi orang-orang Romawi ini berkeinginan untuk
membawa kayu-kayu tersebut untuk bahan pembangunan di Yaman. Namun kemudian kapal mereka karam di pelabuhan Jeddah. Jeddah, kalau sekarang Jeddah itu sama Mekah jaraknya cuma 1 jam perjalanan Bapak dan Ibu. Tapi kalau dulu ya mungkin membutuhkan beberapa hari. Kemudian kapal ini karam, termasuk orang-orang Romawinya, mereka terpaksa menepi ke Jeddah. Maka orang-orang Quraisy yang ketika itu sudah punya proyek pembangunan kembali Ka'bah, mereka melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Akhirnya karena kayu itu pun tidak bisa dibawa, ya kapalnya karam, ya di pinggir kota Jeddah, di tepian kota Jeddah, maka orang-orang Quraisy menawarkan kepada orang-orang Romawi tadi, bagaimana kalau kayunya kami beli dari harta tadi. Akhirnya bersedia karena memang tidak bisa lagi, ngapain? Tidak bisa lagi dibawa menuju negeri Yaman. Akhirnya dibeli kayu-kayu tersebut. Nah, ketika itu ada seorang arsitek ya berbangsa Romawi namanya Bakum, maka dia pun ikut serta untuk apa? Untuk membangun kembali Ka'bah. Dia yang menjadi arsiteknya. Maka dibangunlah Ka'bah. Dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bahu membahu ya dengan orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah. Bahkan nanti ada kisah yang sangat menarik. Beliau ini berperan menghentikan pertumpahan darah di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang berselisih tentang siapa yang paling pantas untuk meletakkan Hajarul Aswad kembali ke tempatnya. Maka Nabi SAW ikut bergotong royong bersama orang-orang Quraisy. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan karena tadi orang-orang Quraisy ini sangat selektif dalam memilih harta untuk membangun kembali Ka'bah, ternyata dananya kurang Bapak dan Ibu. Nggak cukup. Karena selektif tadi. Oleh karena itu pembangunan Ka'bah tidak lagi sempurna sebagaimana yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka menyisakan ada 6 hasta. Satu hasta itu 0,5 meter, ya. Maka 6 hasta atau sekitar 3 meter daerah yang mereka sisakan, tidak mereka bangun, yang kemudian disebut sebagai Hijr Ismail. Nah, jadi sebenarnya bangunan Ka'bah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak berbentuk seperti kotak atau kubus yang kita lihat di masa kita. Jadi bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dia seperti persegi panjang, kemudian bagian bagian sisi salah satu sisinya ya yang bernama Hijr itu dia melengkung. Seperti inilah Ka'bah. Nah, kemudian orang-orang Quraisy tadi ya, mereka kekurangan harta sehingga bangunan Ka'bah tidak dibangun secara sempurna. Mereka menyisakan ini. Ya, menyisakan daerah sekitar ini. Ya. Kelihatan garis merah ya. Nah, bagian yang di sini, bagian yang ini tidak mereka bangun. Nah, seperti inilah bentuk Ka'bah sampai sekarang. Dan dulu pintunya itu ada 2, tapi karena mereka kekurangan dana, ya, jadi pintunya cuma 1. Ini ditutup. Pintunya cuma 1 di sini. Ya. Nah, Nabi SAW ketika beliau berhasil menguasai kota Makkah, nanti kita akan sampai pada fase itu. Ketika beliau SAW berhasil menguasai kota Makkah, beliau berkeinginan untuk mengembalikan Ka'bah seperti yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi hal ini diurungkan oleh beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, "Laula hitsanu qaumika bil kufr lanaqatul Ka'bah wa ja'altu laha baban syarqiyan wa baban gharbiyan wa adkhaltu fiha al-hijr." Ya, kalau bukan karena kaummu ini wahai Aisyah baru saja lepas dari kekufuran, kan orang baru masuk Islam setelah Fatu Mekah itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Keislamannya itu baru. Kata Nabi, kalau mereka ini bukan karena mereka ini baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, maka saya akan buat
Ya, 2 pintu kata Nabi. Ada 2 pintu, pintu timur dan pintu barat. Ya, kemudian wa adkhaltu fiha hijr. Hijr Ismail itu akan aku masukkan sebagai bagian Ka'bah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi beliau tidak mau mengembalikannya, nggak jadi. Kenapa? Karena kemafsadatannya atau kerusakannya itu lebih besar, Bapak dan Ibu. Bayangkan orang-orang Quraisy yang dulunya musyrik, mereka sangat mengganggukan Ka'bah, tiba-tiba ketika Nabi menguasai kota Makkah, langsung memodifikasi Ka'bah. Bakal terjadi huru-hara, bakal terjadi revolusi. Tapi lihat, ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan. Maka beliau nggak jadi untuk mengembalikan Ka'bah ke posisi awal sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, nanti di masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair ini melaksanakan keinginan Rasulullah. Jadi berapa tahun, bahkan berapa puluh tahun pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naiklah Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin kota Makkah. Dia pun kemudian mengubah Ka'bah sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ka'bah itu sempat kembali ke posisi semula seperti kedudukannya di masa Ibrahim alaihissalam. Namun kemudian ketika Al-Hajjaj ibnu Yusuf berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair, kemudian Bani Umayyah berhasil menguasai kota Makkah, maka dihancurkan kembali Ka'bah, dibangun kembali seperti sebelum masanya Abdullah bin Zubair. Maka ketika masanya Khalifah Marwan, ada yang mengatakan kepada Khalifah Marwan, wahai Khalifah, ya sesungguhnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu benar. Dia itu mengembalikan posisi Ka'bah sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mulai bimbang Khalifah Marwan, apakah dia akan mengembalikan Ka'bah seperti posisinya yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair atau tidak. Namun kemudian dia putuskan tidak. Ya sudah. Kenapa? Karena saya khawatir nanti saya menjadi contoh yang buruk bagi generasi setelah saya. Akhirnya setiap kali ada raja yang baru, ada khalifah yang baru, Ka'bahnya dihancurkan, bangun baru lagi. Nanti ganti kekuasaan lagi, dirobohkan lagi. Ya sudah, biarkan seperti itu sampai kepada masa kita. Nah, kita lihat di sini. Inilah Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, bagian yang dulunya termasuk bagian Ka'bah. Yang ada merahnya ini, Hijr Ismail. Sehingga kalau panjenengan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian nyelip antara dinding Ka'bah dan Hijr Ismail, ini tawafnya nggak sah. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu termasuk ke dalam Ka'bah. Ya, inilah asal muasalnya kenapa orang tuh nggak boleh tawaf. Tawaf, ya, kok kenapa sih kok ada ruang seperti ini? Ya, kenapa kok kita nggak boleh tidak dihancurkan saja kemudian kita bisa tawaf di sana? Nggak boleh, karena itu sebenarnya bangunan asli Ka'bah. Kenapa tidak dimasukkan? Karena orang-orang Quraisy kekurangan dana. Nah, inilah cerita kembali pembangunan Ka'bah 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah cerita yang menarik ketika orang-orang Quraisy berhasil membangun kembali Ka'bah. Ketika Ka'bah berhasil dibangun, ya, di sana ada Hajarul Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu hitam yang dia terletak di dekat pintu Ka'bah. Ya, terletak di sebelah kiri pintu Ka'bah. Nah, Hajar Aswad ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi adalah batu yang diturunkan dari surga. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya, ya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya bahwa Hajar Aswad ini adalah batu yang diturunkan dari surga. Kemudian awal diturunkannya itu berwarna putih, lantas karena dosa-dosa manusia dia pun berubah menjadi batu hitam. Ya, inilah asal muasalnya Hajar Aswad. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Hajar Aswad itu bukan keseluruhan batu hitam ini, bukan. Hajar Aswad itu batunya kecil-kecil. Ini kalau saya kasih lingkaran. Nah, ini Hajar Aswad. Kalau di layar nggak tahu saya kelihatan nggak? Ada batu-batu kecil yang tertanam di batu yang besar. Nah, ini Hajar Aswad. Batu-batu kecil yang ada di dalam batu besar, yang disemenkan di batu yang besar.
Jadi kalau mau nyium Hajar Aswad, cium bagian tengahnya. Itu baru nyium Hajar Aswad. Kalau nyium yang bawahnya, atasnya, kirinya, kanannya, ini mungkin nggak kena Hajarul Aswad. Tapi Hajar Aswad adalah batu-batu kecil yang dibenamkan dalam batu yang besar. Dulu dia satu kesatuan, tapi pernah ada kasus orang-orang Syiah mencuri Hajarul Aswad. Orang-orang Syiah mencuri Hajar Aswad, kemudian Hajar Aswad itu jatuh, pecah. Sehingga dia menjadi keping-kepingan kecil. Bahkan katanya pernah dirampas oleh orang-orang Turki Utsmani, lalu dibawa ke istana raja mereka di Istanbul. Jadi Hajar Aswad itu ada pecahannya di Istanbul. Karena mereka pernah berkuasa atas tanah suci. Nah, orang-orang Quraisy mereka berbeda pendapat, ya, bagaimana meletakkan Hajar Aswad ini? Ya, semua kabilah merasa berhak. Oh, kabilah kami yang paling mulia, biar kami yang meletakkan. Oh, jangan macam-macam. Kalau kalian yang meletakkan, ini pedang kami akan bersuara. Ya, sampai mereka kemudian apa? Mereka saling konflik sampai akan terjadi pertumpahan darah ketika itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang orang tua di kalangan orang-orang Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia membuat satu keputusan. Ya, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau nanti yang kita serahi, kita jadikan sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, masuk ke komplek Ka'bah. Dia yang akan kita tunjuk untuk menjadi penengah atas konflik ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang pertama kali memasuki Masjidil Haram ketika itu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum jadi nabi, ya, masih 35 tahun. Beliau jadi nabi itu usia 40 tahun. Jadi mereka pun bergembira, orang-orang Quraisy itu senang. Ternyata yang pertama kali masuk itu adalah sosok yang sangat dikenal di tengah-tengah mereka. Dikenal dengan akhlak yang baik, dikenal dengan sifat amanah, dikenal dengan kebagusan. Ya, orang yang paling utama di tengah-tengah mereka. Maka mereka pun senang sekali. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya menjadi penengah mereka. Kemudian apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah solusi yang luar biasa, yang tidak terpikirkan sama sekali oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau membentangkan, ya, sebuah selendang. Kain dibentangkan oleh beliau, kemudian Hajarul Aswad diletakkan di tengah-tengah kain tersebut, lalu beliau memanggil ketua-ketua kabilah, kepala-kepala suku yang ada di kota Makkah. Ayo, perwakilan dari masing-masing suku kumpul. Mari kita bawa bersama Hajarul Aswad ini ke tempatnya. Maka dibawalah Hajarul Aswad. Ya, mereka senang. Ini keputusan yang adil. Kenapa? Karena semuanya ikut serta dalam meletakkan Hajarul Aswad. Tidak ada satu pihak yang terhina, tidak ada satu pihak yang terendahkan. Semuanya mendapatkan kesempatan yang mulia untuk memindahkan Hajarul Aswad. Maka kemudian mereka pun berbondong-bondong membawa selendang tersebut, ya, mendekati tempatnya. Lalu siapa yang meletakkannya pada akhirnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkannya kembali. Maka mereka semua ridho dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mereka pun, ya, menerima hal tersebut, tidak terjadi konflik. Dan ketika itu, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan konflik mereka, maka nama beliau semakin melambung di tengah-tengah orang-orang Quraisy, menjadi sosok yang sangat dihormati, menjadi sosok yang sangat dimuliakan di tengah-tengah mereka. Sehingga nggak ada alasan sesungguhnya bagi mereka ketika beliau mengajak ke dalam Islam, mengajak mereka untuk masuk dalam Islam, nggak ada alasan sama sekali bagi mereka. Karena beliau ini memang sudah menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Lihat bagaimana Allah men-set Nabi SAW itu sebelum jadi Nabi, beliau memiliki kedudukan yang mulia. Sehingga kalau ada orang yang menolak apa yang beliau ajak, ya, menolak ajakan beliau, itu tidak lain dan tidak bukan melainkan karena kesombongan, sombong. Karena kalau dilihat dari sisi karakter dan kepribadian Nabi,
ya berat bagi mereka untuk menolaknya karena beliau ini orang yang sangat memiliki keutamaan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi, Allah sudah melakukan penjagaan terhadap diri beliau. Penjagaan di sini dalam artian ya seperti yang kita katakan tadi, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolak kenabian beliau kecuali karena kesombongan tadi. Ya. Di antara apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah kejujuran. Nabi SAW ini tidak pernah berbohong. Walaupun beliau sebelum diangkat jadi nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Kalau beliau ya dikenal pernah berbohong di tengah-tengah masyarakat, kalau beliau dikenal sebagai seorang pendusta di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba ngaku menjadi nabi, kira-kira ada yang percaya nggak? Nggak ada. Oh, dasar pembohong kamu ya, biasa bohong kok ngaku nabi. Tapi beliau alaihi salatu wassalam dikenal dengan kejujurannya. Makanya nanti ada satu fase ketika beliau mengingatkan orang-orang Quraisy, ya, masyarakat Quraisy tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang menolak kebenaran, ya. Orang-orang percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kaumnya, beliau mengatakan, "Ara'aitakum an law akhbartukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni?" Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa ada musuh, sambil beliau menunjuk ada gunung di belakang beliau, kalau ada musuh di belakang gunung ini yang siap menyerang kalian di waktu pagi atau di waktu pedang, apakah kalian akan membenarkanku? Qalu bala. Maka mereka mengatakan, tentu kami akan membenarkanmu, karena kamu tidak pernah kami kenal berdusta. Nggak pernah kami mendapatimu wahai Muhammad berbohong. Nggak pernah. Engkau adalah orang yang paling jujur di tengah-tengah kami. Maka kata Nabi, fa ini nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Maka aku adalah pemberi peringatan atas kalian sebelum nanti datang adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar. Syahid dari kisah ini, ketika orang-orang Quraisy ditanya, apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka mengatakan, bala, tentu kami akan membenarkan engkau. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah berdusta. Makanya seorang dai, ya ini jangan suka bohong. Ya, kalau ingin dakwahnya itu diterima oleh masyarakat, dia harus jadi sosok yang jujur. Kalau bohong, orang nggak bakalan percaya. Paling ngapusi, paling bohongi. Dia harus menjadi sosok yang jujur. Nah, kemudian Nabi SAW ini juga dikenal sebagai orang yang sangat berakhlak baik. Beliau tidak pernah memutuskan silaturahim. Beliau selalu berusaha untuk memuliakan tamu. Beliau selalu berusaha untuk membela orang-orang yang lemah. Intinya beliau ini memiliki nama yang sangat baik di kalangan orang-orang Quraisy. Disebutkan oleh Khadijah ketika Nabi SAW menerima wahyu. Ya, ketika menerima wahyu kan Nabi itu ketakutan, Bapak dan Ibu. Kemudian dihibur oleh oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Bagaimana cara Khadijah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Wahai suamiku, demi Allah, Allah itu tidak akan menghinakan dirimu. Ya, innaka la tasirur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Wahai suamiku, engkau ini adalah sosok yang senang menyambung tali silaturahim. Di Nabi itu sebelum jadi Nabi, ya, beliau senantiasa menyambung tali kekerabatan beliau. Wa tahmilul kal, ya, engkau suka membantu orang. Ya, wa taksibul ma'dum, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu para tamu.
wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu orang untuk memperoleh haknya. Ini karakter Nabi sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikenal dengan berbagai macam kebaikan. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ya, seorang dai itu ya harus menjadi orang yang pertama kali mengamalkan ilmunya. Masa dia kemudian menganjurkan orang berbuat baik kepada karib kerabat, dia sendiri tidak pernah berbuat baik kepada karib kerabatnya. Menganjurkan orang untuk memberikan pertolongan kepada sesama, dia sendiri nggak pernah nolong sesama. Maka orang-orang akan melihat, wah ini kok cuma ngomong tok. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Jarkoni, ya. Ujar neng orang ngelakoni. Nah, Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau sudah dikenal dengan berbagai macam kebaikan. Demikian juga karena misi beliau ini adalah misi tauhid. Misi utama Nabi ini adalah untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Allah juga jaga beliau. Jangan sampai ada dalam catatan orang-orang Quraisy Nabi ini pernah melakukan kesyirikan. Jadi Nabi alaihissalam itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Ya, padahal beliau belum diangkat menjadi nabi. Jadi ini termasuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Ada seorang karib dekatnya, Khadijah, dia pernah mengatakan bahwa dia pernah mendengar percakapan antara Nabi SAW dan Khadijah, di mana Nabi mengatakan kepada Khadijah, "Ai Khadijah, wallahi la a'budu Lata wal Uzza, wallahi la a'budu abadan." Ya. Wahai Khadijah, ya saya itu nggak pernah nyembah Lata dan Uzza. Ya, selama-lamanya saya nggak pernah beribadah, nggak pernah sama sekali ya beribadah kepada Lata dan Uzza sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu. Bahkan menyentuh berhala saja tidak pernah beliau lakukan. Luar biasa kan? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasalam, beliau tidak pernah menyentuh berhala walaupun hanya sekali saja. Dikisahkan oleh Zaid bin Harithah, ketika itu Zaid bin Harithah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian melewati ya berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Masih ingat nggak Bapak dan Ibu siapa Isaf dan Nailah? Dulu pernah kita bahas. Dua orang pemuda-pemudi yang berzina di dalam Ka'bah. Kemudian Allah jadikan sebagai patung, namun kemudian malah jadi sesembahan orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada Zaid, "La tamassahu." Zaid, jangan disentuh berhalanya. Ya. Kemudian kata Zaid, ya, "La amassannahu anzuru ma yaqul." Saya akan sentuh berhala ini, saya pengen lihat reaksinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Zaid ini waktu itu masih kecil kan Zaid. Akhirnya Zaid bin Harithah menyentuh berhala tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tamassahu, alam tunha." Jangan pegang. Ya, bukankah kamu sudah saya larang? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fawalladzi akramahu anzala alaihi alkitab mastalama sanaman hatta akramahu billadzi akramah wa anzala alaihi alkitab." Kemudian Zaid bin Harithah mengatakan, "Demi Allah, ya, demi Allah yang telah memuliakan beliau, selama beliau ya belum menjadi nabi, beliau tidak pernah menyentuh berhala sedikit pun." Sampai demikian penjagaannya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Coba bayangkan kalau nabi ya pernah dulunya melakukan kesyirikan, lalu beliau mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan, maka orang akan mengatakan, "Wah, kamu dulu juga sama kok, bareng-bareng kita kok nyembah Lata Uzza, sekarang gaya." Ya. Tapi ternyata apa? Nabi alaihissalam tidak pernah untuk apa? Menyentuh berhala, jangankan menyembah, ya, tapi menyentuh saja beliau tidak pernah. Bahkan lebih daripada itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, aurat beliau pun dijaga. Ya, ini dulu kebiasaan, ya, dulu kebiasaannya orang-orang Quraisy, mereka itu kurang menjaga aurat mereka. Ini terbukti ketika pembangunan Ka'bah. Kembali kita kepada kisah pembangunan Ka'bah. Jadi kan orang dulu itu
pakaian yang ada pada mereka itu terbatas. Jadi terkadang mereka cuma pakai sarung saja, nggak punya atasan, nggak punya baju atas. Nah, ketika bekerja membangun Ka'bah, kan namanya bangun Ka'bah itu harus memikul batu. Harus apa? Memikul batu. Kalau batunya ini, ya, kalau bahunya tidak dilapisi oleh kain, ngangkut batu, lecet. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Quraisy yang cuma punya satu pakaian? Apa yang dilakukan? Copot bagian bawahnya, taruh di atas. Auratnya gimana? Ya sudah, terbuka. Ya, jadi konsep menutup aurat itu ada setelah Islam. Zaman dulu mereka tidak malu, orang tawaf dalam keadaan telanjang ya biasa. Jadi begitu mereka bajunya sikapan ke atas untuk mencegah agar apa? Agar batu itu tidak kemudian apa? Melukai bahu mereka. Nah, Nabi SAW ketika itu bersama paman beliau yang bernama Abbas. Ya, disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, beliau mengatakan lama buniyatil Ka'batu dhahaban Nabi SAW wa Abbas yanqulanil hijarah. Ketika Ka'bah itu dibangun, Rasulullah SAW bahu-membahu dengan paman beliau yang bernama Abbas untuk memindahkan batu. Faqala Abbas lin Nabi SAW, ij'al izaraka ala raqabatik yaqika minal hijarah. Ya, Abbas mengatakan kepada Nabi, itu sarungmu pakai saja, pakai di pundakmu. Biar apa? Biar enggak terluka pundakmu oleh batu. Ya. Fa kharra ilal ard fa tamahat aina ila sama thumma afaq. Maka Nabi SAW ketika ingin melakukan saran dari pamannya, beliau pun tersungkur jatuh. Kemudian mata beliau memandang ke atas, thumma afaq, kemudian beliau bangun, faqala izari izari. Ya, ini karena sarungku. Seakan-akan beliau itu tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama dengan orang-orang Quraisy. Lihat. Setiap kali ingin melakukan hal yang sama, ya, dengan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, maka beliau terjatuh. Penjagaan Allah. Demikian juga disebutkan, ya, bahwa Nabi SAW ini juga pernah ingin menghadiri acara pernikahan di masa jahiliyah. Jadi beliau alaihissalam, bahkan ini kata para ulama sebelum beliau menikah. Ya. Jadi kebiasaan orang-orang muda kalau ada yang menikah, mungkin ini masih terjadi ya di sebagian tempat di tengah-tengah kita, yang mereka lakukan apa? Mereka pesta pora. Ya, musiknya, ya, kemudian minuman keras, khamr untuk merayakan pernikahan tersebut. Ya. Jadi ini kebiasaan masyarakat jahiliyah, ya. Mereka tidak lepas dari yang namanya khamr. Nah, Nabi alaihissalam Bapak dan Ibu pernah ingin menghadiri acara ini. Maka ketika itu beliau alaihissalam mendatangi tempat pernikahan tadi, tempat pesta tadi. Tiba-tiba sebelum beliau sampai di tempat pesta, beliau ngantuk. Akhirnya tertidur, tidaklah beliau bangun, melainkan matahari sudah bersinar panas. Jadi beliau terlelap tidurnya sehingga tidak ikut menghadiri, ya, acara kemaksiatan tersebut. Kemudian ada lagi, terulang kembali, ada pesta lagi Bapak dan Ibu. Ada pesta pora lagi. Nabi SAW kemudian coba kali ini saya mau coba lagi. Ya, ini pokoknya nggak bakalan tidur. Saya pengen menghadiri. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Terulang kembali. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke tempat pesta, Nabi SAW tertidur lagi. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan pernah mengulangi kembali. Jadi beliau tahu bahwa memang beliau ini, ya, dijaga untuk tidak melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ya, karena perbuatan itu walaupun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu tidak pantas untuk dihadiri oleh orang-orang yang mulia. Ya. Demikian juga termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau ini tidaklah dikenal sebagai seorang penyair. Tidak dikenal sebagai orang yang suka melantunkan bait-bait syair. Kenapa? Kalau misalnya beliau ini dikenal sebagai pelantun bait syair, bait-bait syair,
Nanti Al-Quran itu akan dibilang oleh manusia sebagai syair, ya, sebagai bait-bait syair. Beliau tidak menjadi penyair saja, ada yang bilang seperti itu. Coba kalau kita baca Qul huwallahu ahad itu ya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya sama seperti bait syair. Maka Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan beliau sebagai seorang penyair. Padahal kebiasaan orang-orang Quraisy terdahulu, mereka senang sekali melantunkan bait syair. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Tidaklah kami mengajarkan syair kepada Muhammad, kepada Rasulullah, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Adapun Al-Quran yang ada pada dirinya, maka ini merupakan zikrun, pengingat, wa Qur'anun mubin, dan kitab yang memberikan penerangan, memberikan penjelasan. Jadi ini juga bentuk perlindungan kepada Nabi SAW, penjagaan. Jangan sampai orang mengira nanti atau menuduh Al-Quran itu adalah bait-bait syair. Ya. Baik, dari sini kita bisa mengambil faedah, ya, penjagaan Nabi SAW. Ya, ini memberikan faedah kepada kita bahwa hendaknya seorang dai itu menghiasi diri dengan akhlak yang baik agar dakwahnya diterima oleh masyarakat luas. Allah menyiapkan Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Ya, sehingga masyarakat itu menolak dakwah bukan karena akhlak yang buruk dari seorang dai. Ya, seringkali terjadinya penolakan dakwah itu karena dai yang menyampaikan dakwah itu akhlaknya kurang bagus. Ya, di tengah-tengah masyarakat tidak pernah bergaul, tidak pernah bersosialisasi, ya, sering komentar-komentar negatif terhadap tetangganya, jelek. Sehingga ketika dia menyampaikan dakwah ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Akhlaknya jelek. Banyak dakwah itu ditolak oleh masyarakat bukan karena yang disampaikan oleh sang dai, tapi dainya yang kurang bagus akhlaknya. Ya, karena orang pun kalau misalnya orang itu dikenal berakhlak baik, berakhlak mulia, lalu dia menyampaikan kebenaran, orang akan berhati-hati dalam mensikapi, nggak kemudian menolak secara terang-terangan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa hendaknya seorang dai itu bergaul dengan masyarakat selama pergaulan tersebut bukan dalam bentuk maksiat. Seperti Nabi SAW, ketika ada pembangunan Ka'bah, gotong royong, beliau ikut, ya, ikut berperan di tengah-tengah masyarakat. Makanya tadi kita katakan tidak ada lagi alasan bagi orang-orang di kota Makkah, ya, ketika menolak ajaran Nabi SAW, melainkan karena kesombongan mereka. Karena kalau dari sisi karakter, Nabi SAW ini adalah orang yang sangat mulia. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yakni tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita selesai dari masa sebelum kenabian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kita akan masuk kepada fase kenabian beliau. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.